Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, minggu ini kita akan membahas kelanjutan materi kita pada bab 2. Nah, pada bab 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Pada minggu ini kita akan membahas poin B. Apa itu yang menjadi pembahasan di poin B? Yaitu terkait dengan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke materi pelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi wewenang Kepolisian Republik Indonesia, itu yang pertama. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, itu tujuan pembelajaran yang kedua. Langsung kita ke materi. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, kemudian bagaimanakah tugas dan wewenang Polri dalam NKRI? Nah, tugas dan wewenang Polri dalam NKRI itu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian menegakkan hukum. Nah, sering kita ketahui di tengah masyarakat ada kasus-kasus yang mungkin membuat resah, perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang membuat resah, maka ini secara tegas akan diberi konsekuensi dari apa yang dilakukan, sehingga rule of law di Indonesia itu bisa terwujud. Kemudian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, namun menurut pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002, Polri mempunyai kewenangan lain selain tugas pokok tadi. Apa yang menjadi kewenangan Polri menurut Undang-Undang nomor 2 tepatnya pada pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002. Yang pertama, Polri mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dan kemudian melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Ini biasanya kalau ada sebuah tempat yang dijadikan sebagai TKP tempat kejadian perkara itu kita tidak boleh masuk sembarangan, artinya orang-orang tertentu lah yang bisa memasuki wilayah yang dijadikan sebagai kepentingan penyelidikan tersebut. Kemudian wewenang yang berikutnya membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, nanti kita akan bahas apa itu penyidik dan penyidikan Kemudian menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ini adalah hak kepolisian kan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian wewenang yang berikutnya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ini sudah jelas barangkali kita semua sudah mengetahui akan hal ini. Kemudian mengadakan
penghentian penyidikan, ya. Kemudian mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Ya, ini orang-orang ahli ini biasanya terkait dengan mungkin ahli bahasa. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, siapa penuntut umum? Inilah nanti yang berkaitan dengan jaksa, ya. Kemudian mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak. Ini juga merupakan kewenangan dari Polri. Nah, kemudian selanjutnya memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, kemudian selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian ya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selanjutnya terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Ini berkaitan dengan kewenangan yang berikutnya, ya. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat. Ya, jadi ada syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, syaratnya yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Kemudian, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Selanjutnya, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Kemudian, menghormati hak asasi manusia. Inilah yang menjadi syarat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, kemudian kita masuk kepada apa perbedaan antara penyelidik, penyelidikan, penyidik, dan penyidikan. Tentu ini sering kita dengar ya. Penyelidik, penyelidikan, penyidik, dan penyidikan sama atau tidak ya. Jelas ini suatu hal yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat ya. Dalam pasal 4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditekankan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi perlu digarisbawahi ya, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Nah, ini diatur di dalam pasal 1 angka 4 KUHP ya. Angka 4 itu tadi pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dikatakan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apa itu penyelidikan? Nah, kalau tadi penyelidik itu adalah orangnya ya. Sekarang penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini yaitu pasal 1 angka 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya penyidik ya. Penyidik ini menurut pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan ini ya. Kemudian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini anak-anak ibu bisa melihat bagaimana perjalanan sebuah perkara
Di sini ada proses penyelidikan, penyidikan sampai kepada nantinya penuntutan ya. Masuk kita kepada poin yang kedua. Nah, sekarang kita akan lihat peran Kejaksaan RI Republik Indonesia. Ya, ini adalah sebuah gambar. Ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian, bagaimana peran Kejaksaan RI? Nah, Kejaksaan adalah ini yang lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kemudian, apa tugas dan wewenang kejaksaan? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ya juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30, yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bermasyarakat. Kemudian, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, kemudian di bidang perdata, kewenangan dari kejaksaan ya di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya, kejaksaan perannya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum itu ya di antaranya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, selanjutnya pengamanan peredaran barang cetakan, kemudian pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ya, kemudian penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Nah ini merupakan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia logonya, dan ini adalah pakaian seragam. Selanjutnya, apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita? Ya, kesimpulan yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah jurusita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan. Ini terdapat dalam pasal 54 ayat 2 untuk lebih jelasnya Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Selanjutnya kesimpulannya, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itulah yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan kita pada kali ini. Selanjutnya, seperti biasa kita akan melakukan evaluasi pada pertemuan ke-11 ini. Ya, untuk evaluasi anak-anak Ibu silakan bisa melihat soal yang sudah Ibu upload di dalam aplikasi psikologi. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas tadi anak-anak Ibu semua dapat memahami dengan baik, dan tentunya pembahasan kita pada kali ini dalam PJJ selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan selama hidup semangat lagi dalam proses belajar mengajar, dan jangan lupa tetap